Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Janu, bagaimana kabarnya? Saya doakan selalu sehat, banyak rezeki dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Janu, kita akan ke Villa Kayangan ya. Tentunya ini di Puncak 2 ya. Ini sekarang berada di Tanjakan 2000. Karena kita tidak mau hal-hal yang diinginkan, maka ini penumpangnya kita turunin aja ya di tanjakan ini. Ada yang banyak juga tuh di atas yang tidak kuat nanjak di tanjakan 2000 ini. Jadi terpaksa kita jalan kaki dulu dan motornya kita simpan di area yang aman agar nih tuh. Jadi macetnya bukan karena macet penuh kendaraannya, karena memang antriannya harus satu-satu ya, agar yang turun dan yang naik ke atas, jadi sehingga diatur. Alhamdulillah ini banyak petugas yang sudah berjaga sehingga antriannya bisa terurai dengan bagus. Jadi ya seperti yang lalu saya bilang ya, bahwa di Jalan Puncak 2 ini atau di area Sukamakmur, untuk yang turun itu disarankan untuk lebih berhati-hati lagi, karena memang jalannya sudah bagus dan dari hot mix ya, sehingga tidak ada gazlugan atau jalan-jalan yang berlubang, tapi memang sangat berbahaya untuk kita yang akan turun dari Puncak 2 ini. Nah, ini kita akan sebentar lagi sampai ya di area yang kita tuju, yaitu di Villa Kayangan. Karena memang kalau untuk ke Puncak 2 atau Puncak Pas ya, itu masih jauh. Jadi kita putuskan untuk mampir saja di Villa Kayangan yang ada di daerah Puncak 2. Ini kita sudah sampai ya di titik masuknya. Tapi karena ini curam banget ya turunannya, jadi kita coba lihat apakah di sebelah depan ini ada turunan. Karena ini ngeri juga ya turunnya, takutnya nggak ngerem dia, bahaya juga ya. Jadi kita coba agak ke depan sedikit agar tidak terlalu curam turunnya. Nah, ini sebelah depan ternyata ada ya turunan, jadi ada dua posisi, yang satu agak curam banget dan yang satunya lebih landai ya, jadi lebih mudah untuk berkendara. Jadi posisinya ini ada dua ya, di sini ada Villa Kayangan, yang satunya lagi apa tuh ya, Harley apa nggak tahu deh. Nah, jadi ada, kalau yang di depannya ini wisatanya beda ya, beda tempat. Jadi kita agak ke dalam lagi. Nah, ini yang sebelah kiri itu ada Gapura, itu udah wisata juga tapi beda namanya. Sedangkan kita ini maju lagi ya ke depan, saya juga lupa namanya apa tuh, di yang pintu masuk lebih dekat. Tapi memang karena kita tujuannya ke Villa Kayangan, jadi kita coba ke Villa Kayangan aja, ada apa di dalam dan seperti apa, apakah sama kayak wisata-wisata di daerah Cikarang atau berbeda. Karena kan memang ini berada di ketinggian ya, di daerah pergunungan. Jadi suasananya apakah sama mungkin di Cikarang juga, kayak misalnya di daerah mana ya? Di Lipo atau di mana, di sini juga ada kan Cikarang, atau beda. Kita coba nanti lihat ya. Sepertinya memang banyak juga ya yang berkunjung ke wisata Villa Kayangan ini tentunya. Mungkin karena memang untuk berlibur juga ya, masih suasana tahun baru.
3 orang 140 teh. 235. 140. Bentar ya. Tiketnya dibuat terus ya, baru aku pakai yang guys masuknya. Mahal banget. Untuk parkirannya jadi ada 3 area ya, area atas, terus area kedua, dan yang terakhir area bawah. Tentunya yang kita parkir ini adalah jadi berdampingan dengan kendaraan roda 4 ya, seperti mobil dan lain sebagainya. Untuk yang area bawah lagi nanti itu khusus kendaraan motor roda 2 ya. Jadi untuk parkirannya memang belum begitu ini ya, nggak diaspal semua, masih kerikil. Nah, ini area parkiran yang saya sebut tadi untuk khusus motor. Orang yang mana aja ibu? Oh iya, paling ganteng. Iya. Udah gratis kolam renang, spot foto sama terapi ikan ya teh. Kalau wahana lain harus bayar. Kolam renang? Kolam renang? Kolam renang, spot foto sama terapi ikan gratis. Wah, itu seru sih. Bawah. Ada nih.
sahabat Keanu, ini kolamnya terbagi dua ya, ada yang dalam dan ada juga yang tidak dalam ya. Jadi dibagi dua, jadi yang belum bisa berenang atau apa bisa yang kecil nih ininya kolamnya ya. Jadi ini pintu utamanya itu langsung ke area kolam ya. Jadi kalau dibilang kolam renang kayaknya ya nggak bisa karena banyak orang ya. Jadi mungkin ya kolam rendam aja ya. Jadi banyak, dan kita coba ke atas. Di atas ini juga ada ya kolam juga, tersedia kolam yang tentunya kolam busa ya. Jadi khusus yang ingin bermain busa, jadi bisa bermain di kolam di area atas ya, persis di atas ke sebelah timur mungkin ya, sebelah timur kalau tidak salah. Ini luas juga ya kalau jalan, cuma mungkin karena memang perbukitan jadi tidak seperti dataran seperti biasa di area Cikarang ya. Jadi untuk jalannya juga lumayan harus membutuhkan energi karena harus pakai naik turun tangga. Ini kita ada di area balon udara, tenda mini, jembatan cinta, Royal Gate, Taman Kelinci, ikan terapi. Nah, jadi di area ini nih sudah ada apa namanya pelang arah ya. Jadi ada beberapa. Ini saya kira pohon beneran ya. Nggak tahu ini cuma pohon plastik kayaknya. Nah, ini keseruan yang lagi sedang khusyuk ya. Sedang terapi ikan di area ini. Jadi saya lihat ini nggak ada yang ngobrol ya. Jadi kayaknya fokus banget ini ke area terapi. Nah, ini mungkin kayaknya jembatan cintanya ya. Jadi kalau kayak ini mah di film-film atau di itu biasanya kayak apa ya? Apa ya, jembatan Cina kali ya, karena warnanya merah ini. Tapi dibilangnya jembatan cinta seperti ini ya. Ada beberapa orang yang lagi asik foto ya di area ini. Luas nggak luas sih, tapi ya areanya mungkin beberapa itu melewati keluar masuk jalannya itu kecil ya. Nah, itu kayak tadi kita lihat tuh area-area dari ini, di area balon udara itu terlihat ya. Jadi nggak bisa terbang tuh karena balon udaranya cuma hiasan ya. Di area deket Taman Kelinci, mungkin ada yang pernah kesini ya. Nah, ini dia Taman Kelincinya. Kita coba naik ke atas untuk ke balon udara ya. Kita mau foto-foto sebentar di atas. Kita lewatin tangga ini. Tangganya kayak apa ya, besi zaman dulu tuh kalau naik mobil elep besinya kayak gini. Nggak tahu sekarang bis masih ada nggak besinya kayak gini ya. Jadi ngecaplok kemana aja ini. Tuh ya, bagus banget dari atas ini. Ini di area balon udara ya. Balon udara seperti ini kondisinya. Sepertinya ini masih bersebelahan dengan tanah warga ya. Pemandangan luas banget ya. Nah, ini dia balon udaranya. Kayangan, Villa Kayangan ya. Ini dia Kelinci, area Kelinci. Untuk masuk ke area Kelinci ini bayar lagi ya, tidak termasuk tiket. Jadi kalau masuk, nah itu juga ada beca terbang ya, flying fox beca kali ya sebutnya atau apa. Nah, itu ada yang naik beca di atas. Area ini ada ikan, kolam ikan apa? Ikan koi ya, ikan koi apa ikan mas nih? Ada bebek-bebekan apa sih, soang-soangan, sepeda soang atau bebek-bebekan ya. Pasti wisata-wisata air biasanya banyak ya area seperti ini. Sajikan. Nah, ini renang nih, suasananya rame banget. Kita nggak bawa baju, jadi tadi udah nanya sama yang tiket, hanya ada di dalam, ternyata nggak ada. Akhirnya kita coba keliling lagi tempat lain.
Ini kayak sakura, mungkin Jepang kali ya, tapi pintunya pintu sakura seperti apa ya, tapi ini plastik ya. Kalau ada ini bagus banget nih, bisa kita cari nanti di area Cikarang nih. Tuh, pintu masuk. Nah ini spot untuk main apa ya, kalau di area Cikarang namanya apa tuh, spot buat bermain ya. Sahabat Keanu, ini tuh kita sudah pindah lokasi ya, tadi di area balon. Ini ada ikon-ikon agama ya, ini ada musola atau masjid ya. Di apa ya disebutnya, kalau apa, pameran itu ya, seperti itu. Ada masjid, ada vihara mungkin ya, macam-macam. Juga sama menghadap ke bukit. Nah, kita cari ternyata kaosnya atau merchandise nggak ada, jadi ya kita muter-muter aja. Akhirnya kita putuskan untuk keluar ya, karena juga udah lapar ya, cari makanan juga di dalam nggak ada makanan yang berat ya, dan banyak juga yang ngantri. Jadi kita putuskan keluar, dan ini beda arah ya. Tadi masuk kita di pintu utama, dan kita keluar di pintu keluar sebelah nih ya. Tuh ada tulisan exit. Dan saya juga ini belum paham ya konsep dari area Villa Kayangan ini. Jadi ada tenda-tenda ya berjejer, mungkin disewakan. Nah ini masalahnya dia menghadapnya ke arah permainan ya, jadi nggak langsung menghadap ke alam atau pemandangan luas. Tapi mungkin banyak juga kalian di sini, saya juga kurang paham ya. Biasanya kan kalau area-area begini itu apa disebutnya, bukan camping ground, apa namanya ya, kayak villa-villa kecil kali ya, tapi ini disediakannya tenda. Nah, mungkin biar lebih beda ya. Tapi kalau menurut saya, kalau tenda kan adanya di area lapang ya, gunungan luas atau bebas. Nah, ini adanya oleh-oleh kopi ya, kopi organik Kayangan. Saya cari merchandise nggak ada, harusnya ini di area ini nih kayaknya nih, merchandise disediakan oleh pengelola, tapi kayaknya belum ada yang masuk nih. Mungkin kawan-kawan atau sahabat Keanu bisa nih kali coba-coba jualan di sini nih, merchandise kayak kaos, gantungan kunci, atau kenang-kenangan apa ya dari Villa Kayangan. Karena saya cari ini nggak ada satupun yang jual merchandise ya di wilayah sini. Adanya juga makanan-makanan standar yang kita temukan di area-area wisata lain ya. Mungkin buat pengelola bisa ya nanti diadakan merchandise biar ada oleh-oleh kita kalau pulang. Ini kan lumayan perjalanannya juga sulit juga ya menuju ke sini. Kita putuskan untuk keluar ya. Ini parkirannya udah mulai banyak yang mau keluar ya. Nah udah lapar, jadi kita mampir dulu nih. Ada Padang ya ternyata di sini. Nasi Padang di area apa disebutnya, Cipamingkis ya, depan percis Cipamingkis, nggak jauh dari Villa Kayangan. Ini katanya belum setahun nih baru, jadi kebetulan banget. Sahabat Keanu, ini sawo bukan sembarang sawo ya, jadi kita mau nggak mau ini mampir di tukang sawo karena rem kita blong ya, jadi kita harus istirahat dulu. Untungnya masih bisa nih kita terhindar ya dari hal yang tidak diinginkan. Persis di sini ya, turunannya tuh panas ya remnya, jadi kita masih bisa, alhamdulillah ya, dikasih keselamatan. Nah akhirnya saya putuskan untuk nyari jalan alternatif untuk menghindari halnya. Sebenarnya motornya pit, cuman kita takut aja ya, karena kan jarang di daerah pegunungan. Kita ngikutin Google Map nih, dibawa-bawa ke sini. Ini area sepi banget ya, sepi banget ini, nggak ada orang, paling 1-2. Ini area persawahan, saya juga nggak tahu ini kampung apa. Tapi katanya ini menuju ke Gunung Batu ya. Jadi memang saya jarang ke daerah sini, mungkin udah ada yang pernah lewat sini. Persawahan, jadi Google Map tuh muter-muter lewat sini. Ya mau nggak mau kita ikutin aja deh. Yang penting nyampe ke Cikarang balik. Ya perjalanan apa ya disebut, outbound kali ya, atau apa ya? Kalau naik motor sebutnya apa? Kalau apa namanya? Ya pokoknya motocross, bukan kan motocross, tapi kita melewati ya hutan-hutan begini, dibilang hutan bukan ya, tapi sepi ya, nggak ada rumah karena ini areanya perkebunan sepertinya. Perkebunan, cukup cukup bagus pemandangannya ya, standarnya kebun, tapi ya kalau
malam ini gitu, waduh nggak bisa nih kayaknya lewat sini kalau malam ya, karena bener-bener sepi banget. Jadi ya nggak tahu komennya gimana ke wilayah Sukamakmur ini. Ya juga pas pulang ini merasakan bahwa ya kita harus cari jalan alternatif. Saya juga sudah nanya dengan tukang nasi Padang, katanya kalau ke Puncak Pas itu jauh, masih sejam lagi ya, jadi kita putuskan untuk lewat jalur yang sama, tapi pas di jalan melewati dari turunan tanjakan 2000 ya rem kita panas ya, udah kerasa sebenarnya pas di tanjakan 2000 tuh bunyi udah krek 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 gitu, tapi ya mau nggak mau lah. Kejadian juga, untungnya masih bisa ya terkendali, jadi kita mampir tadi di tukang sawit seperti itu. Ini masih banyak lah tanaman-tanaman jagung, singkong, jadi luas banget ya. Memang banyak wilayah yang belum terjamah oleh bangunan, mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, tidak dibangun lagi dengan orang-orang pengusaha elit yang membangun area yang kosong seperti ini. Harusnya dibiarkan saja untuk memang perkebunan ya, jadi memang biar bagus ya, jadi sejuk gitu. Nah ini akhirnya kita nggak tahu nih memang gunung batunya ini atau apa, tapi mungkin kita sudah sampai ya di area gunung batu kali ya. Kita baru lewat sini, mungkin ada yang pernah lewat sini ya. Tuh. Batu ini mungkin kalau yang di sama nggak sama kayak yang di Pleret ya, Purwakarta. Apa beda ya? Karena ada di Pleret tuh gunung batu juga sama seperti ini. Berarti sama kayaknya kali ya. Kita jadi benar-benar baru pertama lewat sini ya, jadi merasa bingung ini ada di mana. Ya patokan kita map, kalau nanya kan tahu sendiri banyak pertigaan lama ya, akhirnya kita coba terus pakai Google Map ya. Ya sambil ya berantem dikit lah sama yang megang map, karena posisinya memang jalannya nggak tahu mapnya ini udah masuk apa belum ke sini. Yang jelas kita juga dibikin lewatnya jalan bener-bener apa ya, perkebunan, terus nggak ada rumah, terus saja. Nah seperti ini ya, kalau yang sudah pernah lewat sini mungkin ya biasa aja ya, tapi kan kita belum pernah ya. Nah ini mungkin kayaknya kalau ini di area-area Gunung Batu ya, wisata Gunung Batu atau villa-villa yang sudah orang pengusaha bikin di sini. Nah ini ada beberapa juga memang yang sepi banget, nggak ada perumahan sama sekali. Tapi jalannya juga lumayan bagus ya, diperhatikan banget ini. Entah ini memang dari Bogor atau dari Pemprov, saya juga nggak tahu ya. Ada beberapa juga nih seperti ini, wisata juga, nggak tahu wisata apa. Jadi banyak wisata tersembunyi ya, tapi kan bukan jalan utama ya, jadi kita juga bingung adanya di mana. Ya kalau sama orang yang udah paham mungkin enak ya, karena kita jalan sendiri jadi bingung bertanya sama siapa. Ya sudah, kita ngikutin aja Google Map, yang penting sampai rumah. Sahabat Keanu, mungkin ini surat ya, curhat hati ini tentang kisah-kisah perjalanan kita ya ke Pilakayangan. Ya bagus, memang jalannya utama bagus, cuma kita tidak terbiasa untuk tanjakan. Pas nanjaknya oke, pas turunnya kita lumayan ekstrim ya, sampai kita harus nyari jalan alternatif yang bener belum kita pernah lewati ya. Ini mungkin udah tahu, ini kayak nggak tahu nih namanya apa, pokoknya jalan ke Gunung Batu aja katanya tembusnya seperti itu. Dan nanti tembusnya itu di area Cibarusah bisa. Karena kita ini tadi mau istirahat, mau makan ini pakai cabai kan enak tuh. Nah, kita habis capek, ternyata di sini nggak jual. Ini namanya di apa ya, Kampung Nyengsle apa gitu. Ada yang tahu Kampung Nyengsle ini di mana? Nah ini kita nih kan bagus kayak suasananya ya, warung-warung jadul bagus ya, kita mampir di sini. Tadinya mau makan ini tapi nggak ada ininya, jualannya nasi. Akhirnya kita minum kopi aja sebentar. Nah nggak lama malah turun hujan ya, akhirnya kita tidak bisa lama ya untuk recording karena takut kameranya rusak. Jadi kita akhiri di tempat rumah makan ini. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan like,
dan komen. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.